Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Randu Gunting 1 dan Randu Gunting 2, yang kami hormati segenap pengurus PRM Randu Gunting 1 dan Randu Gunting 2, yang kami hormati Shahibul Bait Bapak Kuseri sekeluarga, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dan menurunkan berkah kepada kita semuanya. Bapak-bapak jamaah PRM Randu Gunting 1, Randu Gunting 2 yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberi umur panjang, kesehatan, kenikmatan yang melimpah, sehingga kita bisa hadir di kegiatan rutin untuk PRM Randu Gunting 1 memang malam Rabu, dan PRM Randu Gunting 2 biasanya malam Kamis. Yang mudah-mudahan kita sepemahaman untuk terus mencapai penghambaan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf itu berarti mengajak kepada jalan kebenaran, jalan syariat yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, yang menandakan bahwa memang ini adalah akhir zaman. Akhir zaman itu artinya kehidupan dunia ini akan segera berakhir. Kalau
perpindahan, pergantian dari satu nabi ke nabi yang lain itu ada yang 1 abad, ada yang 10 abad, ada yang 15 abad, ada yang 20 abad. Sementara kita ditinggalkan oleh Rasulullah hampir 15 abad. Itu artinya kalau merujuk kepada apa yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, maka memang kehidupan dunia ini ya akan berada pada titik akhir. Sehingga kita bersyukur karena masih tetap bisa memegang teguh prinsip-prinsip ajaran agama sesuai dengan kualitas dan kuantitas masing-masing. Karena yang namanya ajaran agama itu kompleks, dari mulai akidah, tauhid, ibadah, muamalah, akhlak, dan juga kisah-kisah masa lalu. Dan itu harus mampu kita integralkan dalam kehidupan kita sehingga menjadi makhluk yang kafah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan untuk junjungan kita baginda mulia Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan malam Rabu 3 pekan yang lalu di rumahnya Pak Masrur kalau saya, itu sudah sampai di ayat yang ke-12 dari surat Al-Kahfi, di mana walaupun Ashabul Kahfi itu menjadi salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap bahwa permasalahan atau tentang Ashabul Kahfi itu belumlah fenomenal dan belum seberapa. Kalau menurut kita sudah termasuk bagian dari peristiwa yang fenomenal. Tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu belum apa-apa. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaban. Atau apakah kamu mengira bahwa peristiwa Ashabul Kahfi itu dan Rokim, tempat di mana adanya gua, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Ternyata itu tidak. Karena yang menakjubkan itu adalah bagaimana yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dengan isinya. Itu lebih fenomenal dan harus selalu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi Allah menciptakan
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wah itu baru. Termasuk perkara yang memang menakjubkan. Silih bergantinya siang dan malam, malam dan siang. Terbitnya matahari dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Kemudian Allah menurunkan hujan. Bagaimana Allah mematikan, bagaimana Allah menghidupkan semua makhluknya. Itu baru yang disebut al-ayatul azimah, adalah ala qudratillahi ta'ala. Ayat-ayat yang agung, yang besar, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang mengagumkan lagi itu adalah alladzi ataituka minal ilmi was sunnati wal kitabi. Itu afdolu min sya'ni ashabil kahfi. Aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memberikan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu, berupa kitab, berupa sunnah-sunnahnya. Itu lebih utama dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Berarti justru dengan kita diwarisi kitab dan juga sunnahnya itu lebih dahsyat daripada sekedar peristiwa pemuda yang ada di dalam gua kurang lebih 300 tahun. Sehingga siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu yang kuat, maka itu sebetulnya yang bisa menjadi kekuatan kita sebagai hamba Allah. Walaupun orang beragama itu ketika menerima kitab ada 3. Ada orang yang dzalimun li nafsihi. Dikasih kitab melalui rasulnya malah jadi orang-orang zalim. Mengingkari, menolak, main bureng. Atau yang kedua, setengah-setengah. Kadang bisa menjalankan tapi kadang tidak, atau menjalankan tapi maksiatnya juga jalan. Ada yang ketiga, kokoh asabikunal awal, orang-orang yang terdepan. Tentu contohnya adalah ashabur rasul. Para sahabat itu adalah orang yang ada di garis terdepan dalam menegakkan ajaran agama yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih luar biasa. Yang kedua, ketika kita menghadapi urusan apapun, maka jangan lepas dari Allah. Sebagaimana Ashabul Kahfi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dan minta kesempurnaan dari petunjuk jalan yang benar menghadapi urusan mereka. Dan doa itu bisa kita jadikan salah satu doa dalam keseharian kita. Rabbana atina min ladunka rahmah
Wahayyi lana min amrina rosyada. Jadi kalau kita lagi banyak urusan, apalagi urusannya itu cukup lumayan menurut kita berat, maka minta tuh kepada Allah. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah ya kami dengan jalan yang lurus, jalan yang benar dalam menjalankan urusan-urusan kami. Itu yang kemarin sudah kita sampaikan, termasuk ditambahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kesudahan dari semua urusan kami itu selalu baik. Apa yang kita lakukan mesti harus outputnya itu yang baik-baik. Inputnya baik, maka outputnya harus baik. Makanya ahsin akibatan. Akibah itu ya sesudah. Fil umuri, dalam segala umur, kuliah semuanya. Maka orang yang betul-betul beriman, setiap melakukan apa saja itu harus berdampak positif. Harus berdampak positif. Mencerahkan, memajukan, menyelamatkan, mensejahterakan, jangan malah merusak. Seperti berjalannya orang munafik. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Orang munafik itu kalau sudah berpaling dari majelis kumpulan kayak gini, kemudian berjalan di muka bumi, pasti merusak. Ngaco. Liyufsida fiha, merusak di muka bumi. Wa yuhlikal harsa wan nasl, merusak binatang-binatang, merusak tanaman-tanaman, ya seperti di Aceh, Sumatera. Itu orang munafik. Sementara Allahnya tidak menyukai terjadinya kebinasaan. Jadi kalau ada kebinasaan, kerusakan itu bukan dari Allah, tapi dari tangan manusia itu sendiri. Makanya kita berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari khizyid dunya. Khizyid dunya itu ya apa namanya, kegelinciran di dalam urusan dunia dan juga azab di akhirat. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu, kami, kaminya Allah Subhanahu wa taala.
nakusu alaika naba'ahum. Kami akan naba'ahum, ya, menceritakan kisah mereka alaika kepadamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bil haqqi, dengan sebenarnya. Ini sudah mulai siapa sih sebetulnya Ashabul Kahfi itu sendiri. Innahum, sesungguhnya mereka itu adalah fityatun, jamak dari fata. Fata itu pemuda, kalau fityatun itu para pemuda. Berarti fityatun itu jumlahnya banyak. Nanti diterangkan di belakang. Makanya pakainya innahum, bukan innahu atau innahuma. Kalau innahu berarti satu. Kalau innahuma berarti dua. Tapi kalau innahum berarti mereka. Lebih dari dua. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda. Pemuda yang seperti apa? Amanu, beriman birobihim, kepada Tuhan mereka. Wazidnahum, karena beriman maka kami tambahkan kepada mereka hudan petunjuk. Sudah ada iman, sudah dapat hidayah, ditambah, maksudnya dikuatkan lagi tuh hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hahuna syara'a fi bastil qissah wa syarhiha. Maka dari sinilah itu mulai, ya, disampaikan penjelasan tentang kisah Ashabul Kahfi. Fadzakara ta'ala annahum fityatun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa mereka itu adalah para pemuda. Wahum asyabab. Syabab itu siapa? Para pemuda. Subbanul yaum rijalul khut. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Itu dalam satu makalah. Subbanul yaum rijalul khut. Ya. Atau salah satu di antara yang akan dilindungi nanti di hari kiamat dari 7 yang akan dilindungi itu adalah asyabun, pemuda nasya'abihi fi ibadatillah, yang berkembang, berproses untuk terus bisa beribadah kepada Allah. Sehingga dari remaja jadi dewasa, makanya ada IRM, ada IPM, ya kan? Nah itu, setelah IPM apa? PDM. Nah itu artinya terus secara gradual mengalami peningkatan terus. Tidak kemudian tidak hanya stagnan tapi hilang. Dulu pernah IRM dulu, tapi saya jadi orang karuan malah. Tambah ruwet. Nah, iya. Nah, itu asyabab. Ya. Kenapa asyabab? Wahum akbalul lil haqqi. Karena para pemuda itu yang mudah menerima kebenaran. Ya.
wa uhdiya lisabili minasyuyuh alladzina qad atau wa asau fi dinil batil. Dibandingkan daripada orang tua. Orang yang sudah tua namanya syuyuh. Syekh. Tunggalnya syekh, jamaknya syuyuh. Yang tetap bersikeras, berpegang kepada agama yang batil, kolot. Ya. Makanya biasanya yang melakukan perubahan di mana-mana itu pemuda. Kalau sudah tua biasanya stagnan, kolot, terus apa itu namanya? Alot. Ya, anti perubahan, maksudnya gitu. Ya. Makanya dalam sejarah itu yang tampil untuk melakukan perubahan mesti pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umur 40. Jadi matang-matangnya seseorang untuk melakukan perubahan dan pencerahan itu di umur 40. Sehingga ketika sudah melewati umur 40 kok masih jalan di tempat, maka biasanya keterpurukannya lebih besar daripada kemajuan. Sama kayak manusia. Kalau kita manusia angger umur 40 wis mapan, pola pikir wis mapan, kerja wis mapan, itu kesana landingnya enak. Tapi kalau umur 40 bingung, ya terus mangan turu dok, muter-muter orang genah, itu kesananya landingnya tambah orang jelas. Itu sudah merupakan sunatullah seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran ketika sudah umur 40 itu berdoa kepada Allah. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa yang luar biasa ketika umur 40 landing. Yang pertama mengakui kita ini dapat nikmat dari Allah untuk mensyukurinya, termasuk yang diberikan kepada orang tua kita. Tapi nikmat itu dielaborasikan ya dalam bentuk amal soleh, diaktualisasikan. Karena ada orang yang mendapatkan nikmat itu malah diistidrojkan, ya kan ada. Tapi ada orang yang dapat nikmat bisa diaktualisasikan, tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya minta supaya dari bersyukur, kemudian beramal soleh. Amal solehnya itu amal yang diridhoi. Kehidupannya pengen minta diperbaiki. Wa aslih li. Selalu baik. Tapi juga bisa memberi dampak juga kepada keturunannya. Iya, fidzuriyati, kepada keturunannya. Karena katanya buah tidak jauh dari
pohonnya kayonge pahit ya buahnya. Iya kan. Iya. Nah kayak pohon mangga kan beda-beda jenisnya. Ana aromanis, manis. Sing kecut apa sing kecut? Nanas ya, bener kan. Nanas kecut. Ya, aromanis, Indramayu, itu. Ya, jadi buah tergantung dari pohonnya. Terus bertobat dan kita pengen jadi golongan orang-orang yang berserah diri, menjadi muslim yang terbaik. Nah itu juga bagian dari awal tuh, ketika umur sudah berapa? 40 tahun. Maka walihada kana aksarul mustajibina lillahi wali rasulihi syababan. Kebanyakan yang bisa menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya syabab, para pemuda, sahabat, ya Pak, pemuda tuh, terutama Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, itu masih muda-muda yang mau bisa masuk di Konstantinopel, Al-Fatih itu masih muda, umur 25, hafal Quran, ya kan? Hebat, Spanyol bisa ditaklukkan. Yang merintis kemerdekaan Indonesia itu para pemuda. Makanya ada namanya Sumpah Pemuda. Tahun berapa? Ya, 1928 tuh. Kemudian yang menggiring Soekarno untuk segera merdeka, ya pemuda. Ya kan? Dia di Rengas Dengklok tuh. Yang menurunkan presiden ya pemuda. Enggak ada orang tua. Pemuda. Jadi memang umur-umur 40 ya kan 45 itu masa-masa lagi ya semangat, menggeliat ya. Tapi kalau sudah umur 60 ke atas itu masa-masa loyo, stagnan. Apalagi kalau dihadapkan dengan sesuatu yang baru. Itu biasanya lebih banyak penolakannya. Dan rata-rata dalam sejarah yang menolak adanya perubahan ya mesti yang tua-tua. Itu bukan yang muda-muda. Karena sudah sulit untuk diajak untuk adanya perubahan. Maka kata Soekarno, siapkan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Hanya dengan 10 pemuda itu bisa mengguncang dunia. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'amatuhum baqau ala dinihim walam yuslim minhum illal qalil. Kebanyakan orang yang sudah sepuh itu akan tetap mempertahankan agama mereka dan tidak menerima ya di antara mereka dengan agama yang hak, kecuali jumlahnya sedikit. Seperti orang-orang kafir Quraisy itu, maka yang menolak keras adalah para orang tua, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nah, itu kan dedengkotnya orang kafir Quraisy kan udah sepuh-sepuh tuh. Tapi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya saat itu kan masih
muda tuh ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala wa hakaza akhbaru ta'ala an ashabil kahfi annahum kanu fityatun syabab. Bahwa yang dinamakan ashabul kahfi adalah mereka para pemuda, ya, para pemuda yang menyambut baik apa yang kebetulan datang kepada mereka berupa petunjuk. Amanu birobihim, mereka itu beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, sudah beriman dan kami menambahkan kepada mereka hidayahnya, termasuk di dalamnya adalah apa? Imannya. Karena yang namanya iman itu naik dan turun, tapi Allah terus menguatkannya. Ya. Maka fa'alhamahumullahu rusydahum. Allah memberikan kepada mereka ya petunjuknya. Wa atahum taqwahum, dan memberikan kepada mereka ketakwaan. Fa'amanu bi rabbihim. Dan mereka itu adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, i'tarafu lahu bil wahdaniyah, sehingga mereka itu mengakui akan keesaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ya, wasyahidu annahu la ilaha illa huwa. Mereka juga mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazidnahum huda, ditambahkan kepada mereka petunjuknya, istadalla bihadzihil ayah wa amsaliha ghairu wahid minal a'immah, bahwa ini menunjukkan ya bahwa ayat zidnahum huda itu ditafsiri oleh banyak ulama, tidak hanya satu. Itu maksudnya mimman zahaba ila ziyadatil iman, yaitu bertambahnya iman. Kenapa? Wa annahu yazid wa yanqus, karena iman itu bisa naik, bisa turun. Yang repot itu kalau lagi turun. Kalau lagi naik, mesti perjuangannya untuk mencapai keberhasilan itu lebih besar daripada kalau lagi turun. Cirinya apa? Yang naik dan yang turun. Karena hidayah Allah itu. Kalau yang imannya naik, itu pertama tidak pernah putus asa. Yang kedua tawakal. Memiliki azam yang kuat. Ya itu kan bisa dibolak-balik tuh antara tawakal, kesabaran. Makanya ada dinamakan ulul azmi. Ulu itu yang memiliki, azm itu yang memiliki kebulatan apa? Tekad yang kuat. Artinya dia tidak tergoyahkan. Makanya imannya itu tidak turun tapi naik. Jadi ciri menggapai kemenangan dengan iman yang naik itu bisa dilihat tidak mundur teratur karena putus asa, apalagi saling berselisih. Kesel,
ngurus organisasi wong yang PKB angel wis lah kan mundur. Ah itu berarti imannya wis mulai ya, turun. Aku tuh pangapura wis ya. Sementara off di seat ya kan. Sementara apa? Off dulu lah. Ya kayong delengna ya rai-rai wajah kayong padahal sing ruwet dewek. Tapi karena apa maning angger deleng ning Muhammad maning-maning KBM urunan bisa. Kayong mumet lah. Jadi wong Muhammad urunan bae. Nah, itu namanya turun. Ya. Jadi ada sabaran, ketawakalan, jihad, semacam-macam lah. Itu kalau naik. Maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang ditambah terus hidayahnya dan dinaikkan keimanannya, atau justru sebaliknya, orang-orang yang justru diturunkan. Tuh. Ya. Keimanan dan hidayahnya bisa dirasakan oleh sendirilah, ya, bisa dirasakan oleh sendiri. Naik dan turunnya apa namanya hidayah yang ada pada diri kita. Misal di surat Muhammad ayat 17, waladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, zadahum huda, ditambahkan pada mereka hidayahnya. Bagaimana supaya semakin ditambahkan hidayahnya? Yang salah satunya kumpulan dengan orang-orang yang soleh. Ya kan? Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Senang memakmurkan masjid. Ya kan? Berjuang di jalan Allah. Makanya ada 3 hal di surat An-Nisa ayat 114 tuh, coba dilihat. An-Nisa 114. Tidak ada bisik-bisik yang baik atau tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka kecuali dalam 3 hal. Pertama, tentang menyuruh bersedekah. Yang kedua, menyuruh beramar ma'ruf. Yang ketiga, mengislahkan. Artinya bisa dibuktikan. Diskusi panjang lebar, berjam-jam, tapi isinya kosong. Gak ada bukti, gak ada realitanya. Iya, nanti jam 12 ngobrol ngalor ngidul. Ya kan, jebule sini berustok. Sementara di situ diingatkan tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka. Maksudnya apa? Kaken lahunnya banyak yang enggak bergunanya. Gitu kan? Kecuali kalau mendorong orang untuk meningkatkan sodakoh. Gimana nih Pak cara menghimpun dana untuk kegiatan? Didiskusikan terus. Ya gini. Itu baik tuh, Allahnya senang. Rasulnya senang. Yang kedua, bagaimana supaya lingkungan, komunitasnya selalu ada di jalan yang ma'ruf. Seperti kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil itu Allah senang tuh. Mengajak kepada yang ma'ruf atau mengislahkan orang yang lagi berselisih tuh. Itu real namanya. Tidak hanya sekedar omon-omon. Tapi bener ya. Loh saiki cerita ngalor ngidul nganti jam loro laka hasil
gayane tong mikirin negara. Ya kan waduh. Ini bangsa negara kita lagi ini gimana ya? Ini orang jebule senengane ndekok. Ya lah kayak sini ngobrol itu kayak temenan kayak intelektual kelas ya pak ya kayak pakar lah tapi jebule isine kosong ada itu di grup yang suka nge-share-nya tentang satu kebobrokan negara, yang kedua itu tentang bagaimana semestinya idealnya kita membangun negara, kan hebat toh. Tapi orangnya nggak pernah muncul. Iya, maring masjid dia beli, PRM ya orang melu. Tapi hebat kalau nge-share tuh. Maka pernah tak ingatkan, munculin, ya. Munculin, ya ada lah. Ya. Kalau nge-share sih yang ideal-ideal lah pokoknya. Ya. Tapi yo orang gelem. Ya, orang pernah kata. Monine wong ki lah sing bener sih. Ya sing bener dewek tok. Repot kalau saya kayak gitu. Saya ini wonge anu kabeh iki. Lho sampean pripun? Sementara yang terbaik itu justru banyak kawan, ada dalam komunitas, walaupun di dalamnya ada perselisihan. Itu malah lebih baik daripada kita mengundurkan diri dan tidak dalam satu jamaah atau komuni, itu malah tidak baik. Itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah dalam sop yang apa? Yang rapi. Ya, dalam sop yang rapi. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah ditambah tuh hidayahnya oleh Allah dan akan diberikan bonus pahala dari ketakwaannya. Ini surat Muhammad tuh, ayat 17. Ada juga di surat At-Taubah ayat 124. Fa'amal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Maka adapun orang-orang yang beriman, terutama beriman kepada Al-Quran, maka akan ditambah bagi mereka keimanannya dan mereka itu bergembira. Yastabshirun, seneng ya. Itu. At-Taubah 124. Ada juga di surat Al-Fatah. Al-Fatah, pembuka. Ayat 4. Liyazdadu imana ma'a imani. Supaya mereka itu ya ditambah imannya sesudah iman yang ada pada diri mereka. Berarti kan semakin apa? Naik terus. Progresnya jelas. Tidak abal. Ya, apalagi turun. Kalau turun berarti sebuah kerugian. Ya, sebuah kerugian. Nah, maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa saja menaikkan seseorang kepada derajat yang lebih mulia dengan keimanannya, ada juga orang yang dijatuhkan ya dengan kemunafikannya. Makanya orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ya ditempatkan di neraka yang paling bawah, paling dasar. Karena memang di Al-Quran itu nggak ada satupun kebaikan dari orang munafik. Walaupun dia muslim.
Tapi muslimnya kategori muslim imitasi. Ya. KW, ya kan? Bahkan bahaya. Wa minan nasi mayuk cibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fil qalbi wa huwa aladul khisam. Ada sebagian manusia itu kalau bicara tentang urusan dunia menarik hatimu, bahkan bawa-bawa nama Allah, ya, menjadi persaksian pada dirinya supaya meyakinkan. Padahal wa aladul khisam, penentang yang paling keras. Tapi menggunakan ayat-ayat atau apalah namanya, bungkus ajaran agama. Makanya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah sedikit ya bisa. Nah itulah, itu orang munafik ya model kayak gitu. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah urusan hati itu hubungannya bukan dengan manusia, maka jangan mencari ketenangan jiwa pada manusia. Nggak bakalan ketemu, di sini kecewa. Tapi carilah ketenangan batin itu ya sama yang memberikan batin, kolbun Allah Subhanahu wa taala, karena kolbun itu dari kata kolaba, ya, yukalibu kolban, bolak balik, ya, maka minta kepada yang membolak balikan, ya muqallibal qulub sabit kolbi ala ini, bagaimana supaya hati yang bolak balik ini bisa tetap stabil ada di jalan agamamu, agama Islam. Maka para pemuda ini warobatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Nah ini menarik. Warobatna, dan kami kokohkan, kami teguhkan, kami kuatkan ala qulubihim, ya, pada hati mereka, atas hati mereka. Ilkomu, ketika mereka berdiri. Faqalu, maka mereka berkata. Ini lagi berdakwah ini faqalunya. Lagi berdakwah. Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami itu adalah Tuhan langit dan bumi, artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, lan nad'u, ya. Kami tidak menyeru kepada Tuhan-Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kalau begitu apa yang kami, ya, katakan selama ini itu jauh, amat jauh dari kebenaran. Syatata. Nah, ini sudah mulai keberaniannya muncul, ya. Jadi diteguhkan, karena ada orang yang ketika sudah berhadapan dengan, ya, yang didakwai kemudian kuat, kan ada yang melemah. Terutama kalau sudah disiapkan amplop. Amplop besar kan ya. Nah, itu kan bisa melemah tuh. Makanya jadi apa? Macan apa? Ompong. Nah, kalau ini enggak.
diteguhkan terus tuh, kayak Nabi Musa walaupun berhadapan dengan Fir'aun kan kurangnya apa? Sudah mengaku Tuhan. Tapi dikuatkan hatinya. Makanya Nabi Musa itu masuk salah satu ulul azmi karena terus maju, nggak menyerah tuh, nggak cuman omong, maju dihadapi langsung. Nah, ini ceritanya para pemuda itu kan ada di lingkungan kerajaan. Dalam riwayat itu, walaupun ada yang menyampaikan, mereka ada di masa Nabi Isa alaihi salam. Tapi itu terbantahkan. Karena kalau ada di zaman Nabi Isa alaihi salam, maka orang Yahudi itu tidak mengakui. Karena orang Yahudi kan nggak suka dengan Nasrani. Begitu juga Nasrani tidak suka dengan Yahudi. Maka mereka saling mengklaim yang baik itu ya kami, orang-orang Yahudi yang diakui agamanya, surga yang milik kami. Begitu juga orang Nasrani. Yang baik itu kami, surga yang milik kami. Dibantah oleh Allah, bukan milik Yahudi, bukan milik Nasrani. Salah semua, tapi milah Ibrahim. Nah, itu yang benar kan seperti itu. Nah, jadi ini adalah anak-anaknya bangsawan dari bangsa Romawi, min abnai mulukir Rum. Ya. Jadi dinasti Romawi dulu kan menguasai jagat raya tuh. Kalau sekarang Amerika. Ya, kalau sekarang Amerika. Ya, dulu adalah Romawi. Kira-kira enak nggak hidup di dalam lingkungan kerajaan? Ya enak lah. Semuanya sudah. Maka ada dua kemungkinan. Manusia itu asik dengan kemapanan sehingga tidak usah bersuara, kan ada juga. Tapi ada juga yang keluar dari zona nyaman, walaupun menderita, dan itu adanya hanya pada tokoh, nggak semua orang. Maka dalam kurun waktu periodisasi paling ada 1-2 orang, nggak semua. Itu. Maka setiap kurun waktu akan muncul orang hebat. Ya, orang ideal, orang yang memperjuangkan itu mesti ada. Jadi sudah ada dalam lingkungan yang nyaman, tapi keluar dari zona nyaman. Ceritanya mereka setiap tahun kan merayakan tuh. Perayaan. Menyembah patung-patungnya dengan menyembelih hewan yang dipersembahkan. Sama semuanya pergi ke satu tempat. Walaupun tidak disebutkan tuh tempat. Nah, begitu sudah sana, para pemuda ini ya bertolak belakang dengan hatinya tuh, berkecamuk gitu ya, berkecamuk, tidak seret dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya saat itu. Akhirnya salah satu di antara mereka Ashabul Kahfi itu atau Al-Fityah tadi, pemuda itu memisahkan diri, duduk-duduk di bawah pohon. Ternyata datang lagi satu lagi memisahkan diri dari perayaan itu, 2. Ada lagi datang 3 dan seterusnya. Nanti disebutkan di belakang jumlahnya berapa. Begitu sudah pada duduk-duduk, satu dengan yang lain kan tidak kenal tuh.
tidak kenal. Tapi mereka itu semuanya sama-sama diam karena takut kebongkar. Siapa? Kalau kebongkar kan nanti repot. Akhirnya ada yang memberanikan diri untuk kenalan. Kamu bisanya ada di sini, tujuannya apa? Mesti kan ada tujuannya. Di sana lagi rame-rame, kok memisahkan diri ke sini? Kalau bahasa sini nih, pangapunten, jenengan kenapa ke sini? Iya. Akhirnya mulai itu satu muncul, disampaikan. Saya nggak serak dengan kebiasaan seperti itu. Masa yang disembah itu patung, terus menyembelih dipersembahkan sujud-sujud kepada itulah. Oh ternyata satunya lagi kok sama sih hatinya dengan saya juga menolak yang kayak gitu loh. Kalau kamu bilang kok sama, saya juga seperti itu. Nah, makanya seperti disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannada. Yang namanya ruh itu seperti tentara yang terlatih. Kan tentara kalau udah terlatih kan rampak kok, ya kan? Tingginya rampak, kakinya juga truk-truk-truknya ya rampak. Oke, itulah, ya kan? Kalau tentara. Fama ta'arofa minha iktalafa. Kalau mereka itu saling mengenal, ada chemistry, maka mereka nyambung ruhnya. Kalau dengan orang baik, kumpul nyambung nggak? Nyambung, malah senang, ya kan? Tapi sebaliknya, ya, wa matana karominha ihtalafa. Apabila satu dengan yang lain sudah mulai berbeda-beda, ya mesti terjadi perselisihan. Gak mungkin menyatu. Jenengan biasa duduk kayak gini, disuruh nongkrongnya di diskotik, nyambung nggak? Ya nggak nyambung, orang kerasan orang apa. Jadi kayak gini. Orang minum Cleo, tapi nginumnya bir, ya kan? Kan repotnya itu nggak nyambung. Makanya kenapa ruhnya kok bisa nyambung? Ya karena ada chemistry di sana. Ada persamaan tuh, ya, ada persamaan. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah begitu selesai, sama-sama ternyata sepemahaman, mereka menghadap rajanya. Rajanya kebetulan namanya siapa itu? Dekanus, ya. Dekanus apa Dekanus. Begitu menghadap sama seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ya disampaikan. Karena kan memisahkan diri kemudian membuat musola apa-apalah tempat peribadatan sendiri, dilaporkan, begitu dilaporkan dipanggil, begitu dipanggil kemudian diinterogasi, apa yang kamu lakukan? Ya kami berseberangan dengan apa yang engkau sembah. Kami menyembahnya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, sementara kalian menyembah berhala dan seterusnya tuh. Akhirnya biasa, namanya penguasa kalau sudah tidak suka ya memberi apa? Ultimatum tuh. Kalian mau tetap di sini aman jadi anak-anak bangsawan, apa mau dilucuti gelar apa nih? Kebangsawanannya, copoti semua atribut-atributnya. Nah, di sini kan pertaruhan apa namanya? Pertaruhan integritas. Kan gitu. Mereka lebih memilih mana? Zona nyaman apa zona tidak nyaman yang mereka pilih? Udahlah. Tak tunggu katanya. Beberapa hari silakan pikir baik-baik. Kalau kita disuruh istikharah. Pikir baik-baik, ya, mau
tetap ikut kami atau keluar dari kerajaan ini. Akhirnya mereka memilih untuk lari karena mau dibunuh, ya kan? Sama kayak Nabi Musa dikejar sampai ke Laut Merah, ya kan? Sama persis. Ya. Kayak Nabi Muhammad dikejar oleh kafir Quraisy, ada di rumah, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, pada ngantuk semua, pindah lagi ke apa? Gua Sur, ya kan? Masuk di dalamnya, ya ternyata diselamatkan, ada laba-laba. Lah kalau ini seolah-olah tidak melihat tuh, masuk gua itu, ya. Tapi asalnya warobatna ala qulubihim, dikuatkan tuh itu hatinya, karena orang kalau gak kuat ya mesti nyerah. Wong kadang-kadang orang idealis juga kadang-kadang bisa masuk angin, ya kan? Masuk anginnya karena apa? Ya mungkin dijanjikan jadi komisaris atau apa kan bisa. Terus yang tadinya hebat, akhirnya malah jadi apa? Lemah. Nah itulah Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sampai ayat yang ke-14, di mana karena kekuatan hati yang luar biasa di backup langsung oleh Allah, mereka tidak gentar walaupun sudah ada di zona nyaman. Mereka lebih tertarik untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini tidak banyak ya dalam hidup di dunia itu. Makanya yang namanya tokoh atau pahlawan jumlahnya sedikit daripada orang yang hanya muzabzabina, ya baina zalika, ya bingung, ya la ilaha ulai wa la ilaha ulai, ke garis kanan ya tidak, golongan kiri ya tidak. Jadi orang kafir temenanan ya enggak, jadi orang muslim temenanan ya orang. Yes. Oh, bingung. Itu saja yang bisa disampaikan karena sudah malam. Ya, nanti kita lanjutkan berikutnya ya di ayat yang ke-15. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.